Selamat datang untuk anak-anak terkasih. Kembali berjumpa dengan pembelajaran IPS. Kali ini kita akan coba bicarakan mengenai pelajaran IPS, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Kita akan coba bicarakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik, apa penyebabnya, dan bagaimana cara kita untuk menghadapi konflik. Mari saksikan videonya. Di sini ada salah satu contoh konflik yang bisa kita lihat pada gambar ini. Topiknya adalah tolak upah murah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa muncul penolakan upah murah ini? Penolakan ini muncul dikarenakan perbedaan kepentingan. Buruh menginginkan upahnya dinaikkan. Sementara, nah kita lihat ini, majikan atau bos menginginkan gaji buruh rendah. Tujuannya adalah untuk memperkecil pengeluaran perusahaan ataupun majikan. Nah, perbedaan kepentingan tadi itu mengakibatkan konflik antara buruhnya dengan atasannya atau bosnya. Nah, di sini ada konflik yang kedua. Di sini adalah tentang tolak pembangunan bandara di Temon. Nah, pertanyaannya adalah mengapa penolakan ini muncul? Nah, kita bisa lihat di sini. Lagi-lagi konflik ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Masyarakat menolak pembangunan ini karena merasa rugi. Ganti rugi atas tanah masyarakat yang dibayarkan pemerintah tidak sesuai. Artinya terlalu kecil. Sementara pemerintah ingin membangun bandara guna mempercepat transportasi ke daerah tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua kepentingan yang berbeda. Masyarakat ingin hak mereka atas tanah mereka itu dibayarkan lebih, sementara pemerintah membayar lebih kecil supaya pengeluaran pembangunan ini lebih sedikit. Jadi kita bisa lihat ada dua kepentingan di situ yang berbeda sehingga mengakibatkan konflik. Nah, lalu pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konflik ini? Nah, konflik ini berasal dari bahasa Latin yaitu configere, yang artinya adalah saling memukul. Nah, sementara secara sosiologi, konflik sosial ini dapat diartikan pertentangan atau perselisihan yang diakibatkan perbedaan kepentingan. Jadi kita bisa jelas melihat bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Lalu pertanyaannya adalah apa sih akibat dari konflik sosial? Nah, Bapak mohon maaf, ini yang pertama dan kedua ini sama. Artinya akibat konflik yang pertama ini adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Jadi kita bisa lihat di sini Indonesia Peduli Muslim India, akibat adanya kasus Muslim di India atau konflik Muslim di India mengakibatkan Muslim yang ada di seluruh dunia makin kompak. Nah, ini adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok akibat adanya konflik. Yang kedua itu adalah terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang ketiga, ini rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Kita bisa lihat di sini, ini bisa merusak jalan raya, pagar, ya, kantor pemerintahan, bahkan yang paling parah bisa mengakibatkan kematian. Nah, berikutnya terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa yang menyebabkan konflik? Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita berbeda. Antara Ananda dengan Bapak berbeda. Antara Ananda dengan orang tua juga berbeda. Nah, misal tetangga memasang musik dangdut, nah dengan suara yang keras, sebagian orang bisa suka, tetapi sebagian orang lagi bisa terganggu. Nah, perbedaan individu ini bisa mengakibatkan konflik. Yang kedua itu perbedaan latar belakang. Ini juga bisa mengakibatkan konflik. Misal, orang Batak bilang kau kepada suku lain biasa saja, tetapi suku lain bisa tersinggung. Ya, dalam bahasa Batak kau itu biasa saja, tapi dalam suku lain itu kasar. Nah, perbedaan ini bisa mengakibatkan konflik. Nah, ini diakibatkan oleh perbedaan pandangan mengenai sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas. Nah, yang ketiga itu adalah perbedaan kepentingan. Misalnya, konflik buruh meminta gaji dinaikkan. Kemudian konflik pemerintah yang mengharuskan naik pesawat harus tes PCR. Nah, perbedaan kepentingan di sini maksudnya ya seperti yang kita lihat di gambar pertama kedua tadi.
Yang keempat itu adalah perubahan nilai-nilai yang cepat. Nah, misal penerapan level PPKM yang berubah-ubah. Nah, sehingga kita harus beradaptasi. Nah, perubahan-perubahan yang cepat ini bisa membuat konflik. Misal, tidak boleh merokok di tempat umum. Nah, kalau ini berubahnya secara cepat, orang-orang yang perokok bisa terganggu, ya, dan mereka tidak tahu, dan ini mengakibatkan konflik antara perokok dan juga yang tidak merokok tentunya. Nah, di sini adalah ini bentuk konflik secara umum. Nah, yang pertama itu ada konflik pribadi. Contohnya adalah berselisih paham. Kemudian ada juga konflik antar kelas. Ini misalnya kelas bawah melawan kelas atas. Nah, atau karyawan dengan atasannya. Ada juga konflik politik antara partai politik. Nah, kemudian ada juga konflik rasial. Ini berasal dari kata ras. Nah, misal kulit putih melawan kulit hitam. Nah, misalnya juga ada konflik internasional. Internasional ini antar negara. Misal negara Indonesia memperebutkan perbatasan wilayah dengan negara Malaysia. Itu konflik antar negara, ya. Yang terakhir ini konflik antar agama. Misal konflik perang salib yang terjadi antara agama Islam melawan agama Katolik di Eropa. Kita tentu pernah mengalami konflik, dan kita tidak bisa lari dari konflik. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengatasi konflik? Baik konflik dengan orang tua, konflik dengan teman. Nah, bagaimana cara? Yang pertama itu adalah cara menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik tersebut. Maka dia memilih menghindar. Yang kedua, itu adalah memaksakan kehendak. Ini ada individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Ia tidak peduli apakah orang lain menyukainya dan menerima dirinya atau tidak. Yang penting, konflik harus diselesaikan dengan cara dia yang menang atau satu pihak harus menang. Itu yang ketiga, ini adalah menyesuaikan kepada orang lain. Ada individu yang ingin diterima, dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Kedengarannya ini cukup baik, tetapi Bapak tidak rekomendasi yang ini, karena ini adalah keserasian yang kurang tepat menurut Bapak. Nah, suatu ketika kita nggak sanggup lagi, konflik sudah tertimbun dan banyak, suatu ketika bisa meledak dan itu bisa berbahaya banget. Yang berikutnya, nomor 4, ini adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Nah, jadi ini kalau antara A dan B berkonflik, mereka ketemu di tengah. Nah, si A mengorbankan nilainya sebagian, si B juga mengorbankan nilainya sebagian. Nah, yang berikutnya itu adalah kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah, kemudian mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Nah, ini cukup baik yang kolaborasi. Artinya ketika kita berkonflik, kita menenangkan kepala dulu kedua belah pihak, kemudian mencari apa sebenarnya yang menyebabkan kita konflik, mencari masalahnya apa, kemudian mencari kembali apa solusinya atau jalan keluarnya. Nah, ini yang paling tepat untuk mengatasi konflik. Nah, itulah penjelasan mengenai konflik yang sudah kita tonton. Semoga Anda sekalian mengerti akan konflik ini, bagaimana mengatasinya dalam kehidupan, serta Anda bisa menerapkannya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe untuk mendukung channel Bapak. Terima kasih.